Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MI Ma'arif Agarwaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran daring BTQ Tilawati Jilid 5 MI Ma'arif Agarwaja. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan proses belajar mengajar yang kita laksanakan meskipun secara daring atau online, dikarenakan situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, tidak mengurangi keberkahan dan semangat kita di dalam menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran. Pada pelajaran BTQ Jilid 5 hari ini, Pak Ustadz akan menjelaskan buku Tilawati Jilid 5 halaman 42. Nah, untuk itu anak-anak di rumah silakan dibuka bukunya masing-masing. Buku Tilawati Jilid 5 halaman 42. Materi pembahasan pada halaman 42 ini yaitu tentang tanda-tanda wakaf atau rumus wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemberhentian atau tempat berhenti di dalam membaca Al-Quran tidak harus selalu di akhir ayat. Kita boleh berhenti membaca Al-Quran di tengah ayat dalam kondisi tertentu. Misalnya kita kehabisan nafas atau tanafus sebelum di akhir ayat, maka kita boleh berhenti di tengah ayat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang sudah ditentukan dalam ilmu tajwid. Nah, pada halaman 42 ini adalah ringkasan secara garis besar macam-macam wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Di sini saya akan memodifikasi halaman 42 ini, yaitu kolom A ini adalah nama wakafnya, kolom B adalah simbol atau lambang dari wakaf tersebut, kolom C adalah makna atau pengertian dari wakaf tersebut. Nah, langsung saja saya akan jelaskan buku Tilawati Jilid 5 halaman 42 mengenai tanda wakaf atau rumus wakaf di dalam Al-Quran. Yang pertama, nama wakaf lazim, simbolnya huruf mim kecil, maknanya harus berhenti. Yang kedua, wakaf mutlaq, simbol atau lambangnya huruf to kecil, maksudnya boleh terus, berhenti lebih baik. Nomor 3, nama wakaf mamnu, simbol atau lambangnya huruf lam alif kecil, maknanya tidak boleh berhenti tanpa mengulang, kecuali roksul ayat boleh tidak mengulang. Maksudnya adalah apabila kita membaca ayat Al-Quran yang di atasnya terdapat tanda lam alif kecil seperti ini, kita tidak boleh berhenti ya, kecuali mengulang beberapa kata sebelumnya, harus diulang. Kecuali roksul ayat atau akhir ayat, kita boleh berhenti dengan tidak harus mengulang. Nomor 4, wakaf mujawaz, simbolnya huruf za atau zai kecil, maknanya boleh berhenti terus lebih baik. Nomor 5, nama wakaf jaiz, simbolnya huruf jim kecil, maknanya boleh berhenti, boleh tidak. Nomor 6, nama wakaf murakhas, simbolnya huruf shad kecil, maksudnya boleh berhenti terus lebih baik. Nomor 7, al-waqfu aula, simbolnya huruf qaf lam, maknanya boleh berhenti, wakaf lebih baik. Nomor 8, nama wakafnya qila waqfun, simbolnya huruf qaf kecil, sebagian kecil qura membolehkan berhenti. Qura adalah orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran dan ahli di dalam ilmu tajwid. Nomor 9, nama wakaf al-waslu aula, simbolnya huruf shad lam, maknanya boleh berhenti terus lebih baik.
Nomor 10, waqaf, waqfun. Simbolnya huruf wawu, qaf, fa. Maknanya baik berhenti dan tidak salah kalau terus. Jadi terus juga diperbolehkan. Nomor 11, nama wakafnya mu'anaqah. Simbolnya titik 3 sebanyak 2 kali. Maknanya hanya boleh berhenti pada salah satunya. Maksudnya adalah kita boleh berhenti membaca ayat Al-Quran yang terdapat tanda titik 3 seperti ini, yang depan atau yang belakangnya. Kita boleh memilih berhenti pada salah satunya. Nomor 12, waqaf saktah. Simbolnya huruf sin kecil. Maksudnya berhenti sejenak tanpa bernafas, yaitu kita apabila membaca ayat Al-Quran yang di atasnya terdapat simbol sin seperti ini, kita harus berhenti sejenak tanpa berganti nafas. Nah, pada nomor 13 dan 14 ini adalah ringkasan ya, atau singkatan dari tanda-tanda wakaf yang sudah dijelaskan di atas, yaitu untuk huruf to, qaf lam, qaf fa, dan huruf jim itu adalah tanda wakaf atau berhenti ya, ini diringkas. Nomor 14, huruf shod lam, huruf qaf, lam alif, za, dan shod itu adalah tanda wasol atau boleh terus. Nah, demikian anak-anak pada halaman 42 ini, yaitu ringkasan secara garis besar saja mengenai tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Apabila kalian di rumah mempunyai buku atau sumber referensi yang lain mengenai tanda-tanda wakaf, silakan boleh kalian pelajari sendiri di rumah agar menambah wawasan. Mungkin lebih lengkap ya, lebih jelas dan lebih mudah kalian pahami. Silakan kalian pelajari sendiri di rumah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.